Soal nomor 5. Dua buah muatan titik bermuatan 3 mikrokulom masing-masing ditempatkan pada posisi 0,2 meter dan 0,-2 meter. Dua muatan titik lain bermuatan Q masing-masing ditempatkan pada 4 meter, 2 meter dan 4 meter, 2 meter. Jika medan listrik akibat keempat muatan tersebut di titik asal 0,0 adalah 4 kali 10 pangkat 3 Newton per Coulomb ke arah X positif, berapakah Q? Nah, untuk membantu analisa kita gambarkan dulu situasi dari kasus ini. Kita mulai dengan menggambar sistem koordinat Kartesius. Ini sumbu Y, kemudian ini sumbu X. Kemudian misal ini posisi 2, Y diukur dalam meter, X juga diukur dalam meter. Kemudian di sebelah sini adalah -2, ini titik 0. Maka muatan titik dengan nilai muatan 3 mikrokulom itu ditempatkan di sini dan di sini. Kita kasih nama ini Q1 dan Q2. Kemudian diketahui dari soal bahwa Q1 dan Q2 itu sama dengan 3 kali 10 pangkat -6 Coulomb. Kemudian ada dua muatan titik lain masing-masing bermuatan Q ditempatkan pada 4 meter, 2 meter dan 4 meter, -2 meter. Kalau kita gambarkan kira-kira posisi muatan Q ini itu ada di sini. Dan di sini kira-kira. Kita buat garis-garis bantu. Nah, di sini adalah muatan Q, kemudian di sini juga muatan Q. Kemudian posisi yang ini itu adalah positif 4. Nah, ini kira-kira konfigurasi muatan yang akan kita analisa. Kemudian medan listrik di titik 0,0, titik 0,0 itu yang ini 0,0. Medan listrik di sini itu adalah E di titik 0,0 itu diberikan oleh 4 kali 10 pangkat 3 Newton per Coulomb ke arah X positif. Kemudian kita mau menentukan Q ini, Q kapital yang 2 ini, itu masing-masing nilainya berapa. Nah, kita bisa mulai dengan menganalisa medan listrik oleh tiap-tiap muatan yang ada di konfigurasi ini. Bila kita perhatikan kedua muatan yang kita beri warna biru, maka karena mereka memiliki jarak yang sama menuju ke titik 0,0, yaitu jarak yang ini. Kalau saya gambarkan pakai warna kuning, jarak yang ini dengan yang ini itu adalah dua jarak yang sama panjang. Misal kita kasih nama L. Maka muatan yang biru tapi di positif 2 itu dia akan memberikan medan listrik ke arah ini. Ke arah sini. Sementara muatan
Q biru, tapi yang di Y negatif itu akan memberi medan listrik ke arah sini. Nah, kedua medan listrik ini sama besar, tapi komponen Y-nya itu berlawanan, sehingga resultan dari kedua medan listrik ini adalah komponen yang horizontalnya saja. Dengan demikian, kita bisa bilang bahwa kedua muatan Q yang warna biru menghasilkan resultan medan listrik di titik 0,0 pada arah negatif X saja. Mengapa? Karena komponen ke arah Y dari medan listrik yang dihasilkan oleh kedua muatan itu sama besar tapi berada di arah yang berlawanan sehingga saling menghilangkan. Nah, sehingga kita bisa perkirakan berapa resultan medan listrik ini. Kita tuliskan E oleh Q itu sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dikali Q per L kuadrat. Nah, komponen horizontalnya itu bisa kita peroleh dengan memperhatikan sudut yang ini. Ini adalah theta, ini juga theta, maka yang ini theta, ini juga theta. Nah, ini adalah EQ, misal, maka komponen horizontalnya, kita kasih nama EQ horizontal, itu sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q per L kuadrat cos theta. Nah, theta sendiri mudah untuk diperoleh karena kita tahu ini panjangnya 2, kemudian dari sini ke sini panjangnya 4, maka tangen theta itu bisa kita tuliskan sebagai tangen theta sama dengan 2/4. Nah, atau kita bisa tulis juga tangen theta sama dengan setengah. Nah, kita bisa tentukan cos theta dengan demikian. Dengan menggunakan konsep segitiga siku-siku, kalau ini theta, maka tangen theta itu adalah rasio antara ini dengan ini. Maka panjang sisi miring itu adalah 2 kuadrat tambah 1 kuadrat. Atau akar 5. Sehingga dari sini kita bisa tulis kalau begitu cos theta itu sama dengan 2 per akar 5. Sehingga kita peroleh E oleh Q, tapi komponen horizontalnya saja itu adalah 1/4 pi epsilon 0 Q per L kuadrat dikali 2 per akar 5. Nah, L-nya sendiri, panjang L sendiri bisa kita peroleh melalui Pitagoras, yaitu akar 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Dan ini sama dengan 16 tambah 4, 20, yaitu akar 20. Nah, akar 20 itu sama dengan 2 akar 5. Dengan demikian, kita peroleh EQ, tapi komponen horizontal saja itu adalah 1/4 pi epsilon 0 Q per L kuadrat. 4 kali 5 atau 20 dikali 2 per akar 5. Nah, resultan medan listrik akibat kedua Q, misal kita sebut, kita beri nama sebagai, atau kita tulis ulang, resultan medan listrik
oleh kedua muatan Q, kita kasih nama misalkan sebagai E, tapi oleh kedua Q dan ke arah horizontal saja. Nah, E oleh kedua Q tapi ke arah horizontal saja, ini yang penting untuk kita hitung karena komponen vertikalnya nggak memiliki nilai 0. Ini sama dengan 2 kali 1/4 pi epsilon 0 Q per 20 kali 2 per akar 5. Sehingga adik-adik peroleh ini sama dengan E oleh kedua Q, tapi hanya komponen horizontal saja, itu sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q per 5 akar 5. Oke? Nah, kemudian muatan Q1 dan Q2, kalau kita perhatikan, karena mereka muatannya sama, jadi resultan medan listrik yang mereka berikan ke titik 0,0 itu praktis saling menghabisi. Mengapa? Karena Q1 itu dia akan menghasilkan medan listrik ke arah sini, sementara Q2 menghasilkan medan listrik ke arah sini. Dan sama besar, tapi berlawanan arah. Sehingga resultan medan listrik oleh Q1 dan Q2 akan 0. Dengan demikian, kita cukup memperhitungkan resultan gaya oleh kedua muatan Q yang berwarna biru, yang ini saja. Nah, kalau kita tuliskan secara lengkap, maka kita bisa tuliskan kalau begitu E oleh kedua Q, tapi komponen horizontal saja bila kita beri informasi vektornya sekaligus, maka kita bisa tuliskan 1/4 pi epsilon 0 Q per 5 akar 5 ke arah negatif X. Nah, sementara di soal diketahui bahwa medan listrik ini sama dengan 4 kali 10 pangkat 3 Newton per Coulomb ke arah positif X topi. Sehingga ini mesti sama dengan 4 kali 10 pangkat 3 tapi ke arah positif X topi. Dari sini kita bisa tebak, dari perhitungan kita, kalau kita belum tahu Q, maka arah medan listrik ini harusnya ke arah negatif X. Misalkan kalau kita asumsikan Q positif. Tapi ternyata di soal ini diberitahu bahwa medan listriknya mesti ke arah positif X. Dengan kata lain, kita bisa tebak bahwa kedua Q yang warna biru ini mestilah muatan negatif. Sehingga cocok dengan perhitungan kita akan dapat negatif. Karena di sini itu ada negatif. Maka kita peroleh kalau begitu Q itu sama dengan negatif 4 kali 10 pangkat 3 4 kali 10 pangkat 3 dikali 4 pi epsilon 0 kali 5 akar 5. Nah, dengan demikian kita peroleh muatan Q yang harusnya diletakkan pada titik-titik yang warna biru ini. Dan kita tahu bahwa muatan Q ini mesti bernilai negatif.